Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in. Wa ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'duh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, mari kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala dengan sepenuh jiwa raga kita. Mudah-mudahan Allah hadirkan hari ini, sore yang lebih barokah, sore yang dipenuhi dengan kebaikan. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Saya juga sangat merasa bahagia, alhamdulillah bisa menyapa saudara-saudariku dimanapun Anda berada, yang mudah-mudahan Allah kokohkan persaudaraan kita baik di dunia maupun di akhirat. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Selanjutnya, salawat dan salam juga kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dengan segala perjuangannya kita bisa menikmati risalah Islam yang mulia ini, risalah Islam di mana satu-satunya agama yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah layakkan diri kita untuk mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir kelak. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ikhwa fillah rahimakumullah. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang pesan cinta Allah dan Rasulullah untukmu wahai muslimah. Judul yang akan kita bahas ini sejatinya memiliki makna agar kita mencintai Allah dan Rasulullah. Namun yang namanya manusia pasti memiliki kelemahan. Ya, kita hanyalah manusia yang lemah, di mana ada kalanya lisan tidak senada dengan perbuatan. Ya, lisan begitu kokoh ternyata dalam pengamalan begitu lemah. Ikhwa fillah rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam salah satu ayatnya, kutipannya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Dan sesungguhnya orang-orang yang beriman itu sangat besar cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah target kita. Allah pun membimbing kita, mengajarkan kepada kita bagaimana cara agar kita mendapatkan cintanya Allah, agar kita dicintai Allah, agar kita sangat mencintai Allah. Maka dalam Quran surat Al-Imran, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah jika kalian beriman kepada Allah, katakanlah jika kalian mencintai Allah, ikutilah aku, ikutilah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka niscaya Allah akan mencintai kalian dan akan mengampuni kalian. Dan sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ikhwa fillah rahimakumullah. Membaca pesan cinta Allah, membaca pesan cinta Rasulullah diharapkan dapat meningkatkan cinta kita kepada Allah, kepada Rasulullah. Karena itulah kewajiban kita. Membaca pesan cinta Allah, membaca pesan cinta Rasulullah adalah berarti kita harus mencari ilmu, meningkatkan ilmu,
karena di dalam ilmu lah kita mendapatkan pesan cintanya Allah, mendapatkan pesan cintanya Rasulullah. Ambil ilmu dari segala keadaan, ambil ilmu dari segala fasilitas yang disediakan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, apakah sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Tentu saja berbeda. Inilah yang mudah-mudahan menjadi motivasi kita untuk senantiasa belajar, untuk senantiasa berilmu, walaupun situasinya banyak majlis-majlis ilmu ditutup, ya, banyak kegiatan-kegiatan yang biasanya kita mengembangkan kapasitas diri kita, kursus dan lain sebagainya, tetapi sekarang harus terjeda. Ihwafillah rahimakumullah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri bersabda di dalam hadisnya mengenai keutamaan, ya, motivasi agar kita senantiasa mau semangat dalam mencari ilmu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man yaltamisu fihi ilman, sahalallahu bihi lahu ilal jannah." Barang siapa yang menempuh perjalanan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju syurga. Iwafillah rahimakumullah. Hadis yang barusan kita dengar, yang barusan kita baca, adalah hadis yang sangat umum, hadis yang sangat familiar. Secara tersurat maknanya, siapa yang mencari ilmu, maka dia akan mendapatkan syurga. Maka dia akan mudah menuju syurga. Ya, itu makna pertama. Syurga di sini juga bisa bermakna kebahagiaan. Siapa yang mencari ilmu, maka dia akan mendapatkan kebahagiaan, baik di dunia maupun di akhirat. Kita saksikan orang yang belajar, ya, dengan orang yang tidak belajar. Orang yang belajar tentang bisnis dengan orang yang tidak belajar tentang bisnis, terkadang prakteknya berbeda, sistemnya berbeda, hasilnya pun akan berbeda. Orang yang belajar tata cara menanam, hidroponik dan lain sebagainya, sekarang ya aquaponik, tentu akan berbeda dengan orang yang tidak belajar. Ya. Ihwafillah rahimakumullah. Juga saudari-saudariku yang mungkin hari ini belum menikah, ya, saya lihat ada yang hadir di sini. Orang yang belajar tentang ilmu pernikahan terlebih dahulu sebelum dia menikah, itu akan sangat berbeda dengan orang yang menikah tanpa ilmu. Maka perlu kita belajar ilmu rumah tangga agar kita lebih siap sedia. Ihwafillah rahimakumullah. Makna hadis yang kedua dalam hadis yang barusan adalah bahwa dengan ilmu, ya, memungkinkan seseorang mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ilmu bisa menjadikan asbab hidayah bagi seseorang, sehingga dengan hidayah tersebut seseorang akan mudah menuju syurganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini makna hadis bahwa orang yang menempuh perjalanan mencari ilmu akan dimudahkan menuju syurga. Maksudnya apa? Karena di majlis ilmu kita akan mendapatkan hidayah. Hari ini kita mendapatkan hidayah untuk senantiasa berbuat baik kepada orang tua, besok kepada sesama, besok kepada suami. Terus terjadi peningkatan-peningkatan secara akhlak, ya, perubahan-perubahan yang sifatnya positif. Ihwafillah rahimakumullah. Mudah-mudahan ilmu yang kita dengarkan hari ini, ya, sama-sama menjadikan asbab hidayah bagi kita semua juga untuk selalu menjadi lebih baik. Selanjutnya makna atau syarah hadis yang ketiga dari sahalallahu bihi ilal jannah, ya, sahalallahu bihi ilal jannah adalah bahwa dengan mencari ilmu memungkinkan seseorang untuk mendapatkan ilmu yang lainnya, menjadi pengantar untuk mendapatkan ilmu yang lainnya. Kita belajar, hadir ke majlis ilmu. Di majlis ilmu diceritakan tentang bagaimana keutamaan orang yang membaca Al-Quran, ya. Maka di sana dikatakan, oh, harus tartil. Maka kita pun tahu ada ilmu tahsin. Belajarlah tahsin. Ada tafsir Al-Quran.
Ternyata ada ilmu tafsir yang mendukung kita untuk memahami Al-Quran. Kemudian ada ilmu hadis, syarah hadis, ya, ilmu hadis untuk mengetahui bahwa ini hadis sahih, dhaif, bisa diamalkan atau tidak diamalkan, dan lain sebagainya. Itu ada di sana. Selanjutnya, ihwafillah rahimakumullah, semua ilmu mengantarkan kita kepada kebahagiaan, baik ilmu dunia maupun ilmu yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk ilmu dunia ya, jika kita meniatkan diri untuk mendapatkan ridhonya Allah, untuk memuliakan Islam dan kaum muslimin. Ihwafillah rahimakumullah. Namun ada ilmu yang jaminannya adalah kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Di mana kita mendapatkan ilmu yang jaminannya adalah kebahagiaan di dunia dan di akhirat? Tentu saja itu kita akan dapati pada wasiat terbesar yang Rasulullah SAW tinggalkan untuk kita. Ya, warisan teragung yang Rasulullah SAW tinggalkan untuk kita. Dia adalah Al-Quran dan Al-Hadis. Rasulullah SAW bersabda, taraktu fiikum amrayni lang tadillu ma tamassaktum bihima kitaballahi was sunnati. Sungguh aku telah tinggalkan untuk kalian dua perkara. Jika kalian berpegang kepada dua perkara ini, niscaya tidak akan sesat. Apa? Dia adalah Al-Quran dan sunnahku, Al-Quran dan hadis. Maka ihwafillah rahimakumullah, ketika kita akan belajar ya, mencari pesan cintanya Allah dan Rasulullah agar kita senantiasa mencintainya, maka bukalah Al-Quran dan Al-Hadis. Itulah semua pesan cinta Allah untuk kita. Itulah semua pesan cintanya Rasulullah untuk kita. Ihwafillah rahimakumullah. Dengan ilmu pula, contoh kita bisa mengantar ilmu Al-Quran misalnya bisa mengantarkan kita kepada surga, ya. Sekarang bulan Ramadan, bulan yang menghendaki atau yang dengannya diharapkan seseorang menjadi pribadi yang takwa, sehingga dengan takwa bisa meraih surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ilmu untuk mencapai surganya Allah, maka kita harus mengetahui konsep takwa. Konsep takwa ada di dalam Al-Quran jika kita membuka Al-Quran. Ya, banyak sekali ciri-ciri takwa di dalam Al-Quran. Di antaranya, kita bisa buka Quran Surat Ali Imran ayat 133 sampai ayat 136. Di dalam Quran Surat Ali Imran 133, Allah memfirmankan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Wasari'u, dan bercepat-cepatlah, bersegeralah kalian, ila maghfirah, kepada ampunan Allah, ya, dan kepada surganya Allah yang luasnya seluas langit dan bumi, dan itu hanya disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Ayat berikutnya adalah siapa orang yang bertakwa itu? Alladzina yunfiquna amwalahum fis-sarra wad-dharra, orang yang menginfakkan hartanya baik dalam keadaan sempit maupun lapang. Kita di masa pandemi ini terjadi banyak krisis, penurunan pendapatan dan lain sebagainya. Kita diuji, apakah kita mau mengejar ciri orang yang bertakwa, yaitu dengan berinfak baik di kala lapang maupun susah. Maka terus ya, kita kaji ciri-ciri orang yang bertakwa. Silakan dibuka 133 sampai 136, mudah-mudahan bisa diaplikasikan. Itu salah satu contoh kita mengetahui konsep takwa, ya, ilmu tentang takwa, dan itu ada di dalam Al-Quran. Maka kunci masuk surga, pelajari Al-Quran dan Al-Hadis. Ihwafillah rahimakumullah. Selanjutnya, contoh bentuk kasih sayang Allah, cinta Allah kepada kita, ya. Di bulan Ramadan ini ada ayat yang menjadi rujukan umat Islam, ya. Senantiasa dibaca, diulang sebagai tadzkirah bahwa saum Ramadan ini adalah kewajiban. Apa ayatnya? Al-Baqarah ayat 183. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun.
Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan untuk orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Lagi-lagi bahwa bulan puasa diharapkan menterbiah kita untuk menjadi orang yang bertakwa. La'allakum, supaya kalian bertakwa. Apakah dengan puasa pasti kita menjadi orang yang bertakwa? Belum tentu. La'alla di sini adalah harapan. Ya, apakah setiap orang yang sekolah akan semuanya menjadi juara 1? Tidak. Ya, tetapi proses dia belajar, kesungguhan itu menentukan hasil. Ya, kita mau menjadi orang yang bertakwa, maka berusahalah dengan penuh keimanan dan ihtisaban, usaha terbaik. Ya, usaha terbaik yang bisa kita lakukan. Iwafillah rahimakumullah, yang ingin saya sampaikan dan ingin saya garis bawahi adalah kata kutiba. Di sini tertulis, ya, terkandung makna yang sangat dalam, ya, sehingga menghasilkan kesimpulan bahwa Allah ini sangat penyayang. Ya, Allah ini sangat mulia, sangat lembut kepada hamba-hambanya. Allah tidak menetapkan suatu kewajiban yang sulit dengan menyertai nama dirinya. Di sini subjeknya tidak disebutkan. Tidak tertulis kataballah, Allah mewajibkan asyam, tetapi subjeknya disembunyikan, kutiba, diwajibkan untukmu saum. Kita semua paham siapa yang mewajibkan ini, Allah, tetapi Allah tidak menuliskan dirinya ketika menyampaikan kewajiban yang memang berat. Ya, kewajiban ini berat. Gitu, tetapi Allah tidak menuliskannya. Inilah rasa Rahman Rahimnya Allah untuk kita. Semisal kita ingin mendidik anak kita, mewajibkan sesuatu, ya, zauknya, perasaannya akan berbeda. Ketika kita bilang, nak, bunda mengharuskan kamu mandi, masuk rumah. Dengan nak, sudah waktunya mandi. Nak, diharuskan mandi agar badan kita bersih. Ya. Yang pertama terkesan yang subjeknya disebutkan terkesan sangat killer, ya, sangat wah gitu. Tapi yang kedua, si anak hanya paham, oh iya harus mandi, semua juga harus mandi. Ini sangat santun, sangat lembut, sangat terasa kasih sayang Allah, cinta Allah untuk kita. Maka apalagi ya yang harus kita ragukan untuk menunaikan kewajiban-kewajiban yang Allah tetapkan untuk kita. Ihwafillah rahimakumullah. Kutiba, kenapa disebutkan untuk saum? Memang saum ini adalah sesuatu yang berat. Lafaz kutiba di dalam Al-Quran juga Allah sebutkan kurang lebih hanya di 3 tempat, ya, siam. Kemudian kutiba alaikumul kisos, diwajibkan untukmu kisos. Hukum kisos itu apa? Jika mati maka harus dibalas dengan mati lagi. Ya, terpotong tangan dibalas dengan terpotong tangan lagi. Ya, kita mempunyai kesalahan dibalas dengan yang serupa. Itu kisos. Kemudian kutiba alaikumul qat, diwajibkan untuk kamu berperang, ya, qital, berperang. Maka ini pun sesuatu yang berat, sesuatu yang sesuatu yang genting. Maka Allah menuliskan dengan kutiba. Sosok Allah tidak disebutkan, ya, sosok Allah tidak disebutkan. Baik, ihwafillah rahimakumullah, mudah-mudahan sangat terasa rasa sayang dan cinta kasihnya Allah untuk kita. Kata Allah, subjek Allah disebutkan justru ketika Allah menuliskan dirinya, subjek dirinya, kataba, ya, kataba kullillahi kataba ala nafsihir rahmah. Katakanlah bahwa bagi Allah, Allah menetapkan bagi dirinya adalah sifat kasih sayang. Lafadznya kataba, bukan kutiba. Kataba mengharuskan adanya subjek, subjeknya dhahir disebut yaitu Allah. Maka Allah ketika menyebutkan dirinya, menampakkan dirinya adalah sebagai zat yang maha memiliki cinta kasih. Ihwafillah rahimakumullah, mudah-mudahan dapat dipahami bahwa pesan cintanya Allah adalah sangat lembut ya untuk kita semua. Lalu bagaimana dengan pesan cintanya Rasulullah SAW? Ini insya Allah akan ada slide yang ditayangkan, ya, bahwa Rasulullah SAW senantiasa berpesan, mewasiati, ya, kepada para wanita.
Di antara wanita yang mendapatkan wasiat langsung dari Rasulullah SAW adalah Aisyah dan Fatimah. Ketika Fatimah meminta, ya, berkeluh kesah ingin dibantu, ingin ada seorang yang membantu urusan rumah tangganya, maka Rasulullah mewasiatkan ucapan-ucapan yang berupa tasbih, yang berupa doa, mengagungkan zatnya. Mudah-mudahan di masa sekarang para wanita mungkin merasakan adaptasi yang luar biasa ketika biasanya memberangkatkan suami kerja, anak sekolah, tetapi sekarang full di rumah, tidak ada yang diberangkatkan, tidak ada waktu untuk wanita itu sendiri yang melakukan rutinitasnya seperti merawat diri, melakukan hobi, ya, atau juga mungkin ada yang lebih tenang, khusyuk beribadah, memperbanyak tilawah, menghafal Al-Quran, mengembangkan diri, belajar, hadir di kursus ataupun majlis-majlis ilmu. Tapi sekarang situasinya membutuhkan adaptasi tinggi bagi seorang wanita, ya. Maka ingatlah wasiat Rasulullah SAW kepada Fatimah ketika Fatimah mengeluh. Ingat pula pesan Rasulullah SAW kepada Aisyah, ya, bahwa sebaik-baik bekal adalah takwa dan sebaik-baik perhiasan adalah kasih sayang. Jangan sampai kasih sayang, kelembutan yang menghiasi wanita menjadi hilang akibat stres dan kondisi-kondisi yang memang mengharuskan kita lebih beradaptasi. Iwafillah rahimakumullah. Lalu apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan sebagai seorang wanita, mari kita flashback mengenai apa yang membuat kita mulia. Yang membuat kita mulia ternyata adalah karena peran kita sebagai istri. Yang membuat kita mulia adalah karena amanah kita menjadi seorang ibu. Maka maksimalkan tugas kita hari ini membersamai anak-anak kita, mendampingi suami-suami kita. Mudah-mudahan kita menjadi mulia di sisi Allah. Selanjutnya, pahami juga kondisi pasangan. Karena pasangan kita juga memiliki stres yang mungkin tidak kalah besarnya dengan kita. Ya, saya mendapatkan cerita dari seorang ummahat yang insya Allah pada kajian sore hari ini hadir, ya. Beliau bercerita bahwa suaminya sakit, ya, kondisi PT libur, kemudian masuk paling 2 hari, ya, libur lagi dan lain sebagainya, belum dengan kondisi ekonomi yang memang terbantu dengan lembur dan lain sebagainya. Nah, tapi 2 kali 3 kali ke dokter tidak ada diagnosa medis apapun gitu, ya. Dia tidak demam tapi kondisinya muntah-muntah, keringat dingin dan sebagainya. Kuat dugaan bahwa memang penyebabnya adalah stres. Ya, memang suami juga mengalami stres yang tinggi, ya. Biasa mencari nafkah, pergi pagi, pulang dengan waktu yang sudah ditentukan, sekarang harus di rumah. Ada beban-beban tersendiri yang mungkin kita harus memahami. Iwafillah rahimakumullah, maka pahami juga kondisi pasangan kita. Kalau di dalam hadis riwayat Bukhari nomor 3, ya, di sana tertulis bagaimana Khadijah menenangkan Rasulullah SAW yang kembali dari Gua Hiro dengan penuh ketakutan. Di dalam hadis dituliskan hatta dhahaba anhu ru', sehingga hilang rasa takutnya. Ya, itulah yang dilakukan Khadijah. Kemampuan dahsyat yang dimiliki Khadijah, yakni bisa menghilangkan rasa khawatir, sedih, takut yang dimiliki oleh suami. Mudah-mudahan kita pun diberikan kemampuan dan ikhtiar untuk melakukannya. Iwafillah rahimakumullah, yang terakhir adalah perankan kelebihanmu, ya. Kelebihan seorang wanita adalah memiliki perasaan yang besar, perasaan yang porsi perasaan itu lebih kuat, ya, lebih besar daripada laki-laki. Laki-laki kuatnya di akal, pikiran. Wanita memiliki kekuatan di perasaan. Nah, anugerah Allah ini harus kita maksimalkan dalam kondisi seperti ini, ya, kondisi hari ini. Peluk semua anak dan suamimu, curahkan kasih sayangmu, ya. Jangan sampai terjadi ketidakstabilan yang menghancurkan
mahligai rumah tangga, bangunan yang sudah dibangun. Baik ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saudari-saudariku yang berbahagia, mudah-mudahan bisa bermanfaat ya, khususnya bagi saya sendiri, umumnya bagi antunas sekalian. Kesalahan tentu saja datang dari saya dan kebenaran milik Allah semata. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.